tante di rumah Udi dan Faiz. Bagi yang belum mendapatkan tausiah di sesi pertama tadi, akan kita lanjutkan dengan tausiah dari Ustaz Bustomi di sesi kedua ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz Bustomi untuk memberikan tausiah lanjutannya. Ustaz. Ya, kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, rumahnya rumah senggol. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Para hadirin segenap Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah saya baru di Bali Tropikal ceramah pakai set 2 season. Dulu pernah di TVRI sama di ANTV sama Global TV 2 season, wajar televisi. Tapi ini disuruh ceramah sampai 2 season. Saya dikerjain membuat diri ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi sebelum kita melaksanakan sholat zuhur, kita telah membahas tentang sebenarnya bagaimana seharusnya kita arahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Sebelum kita mengarahkan permasalahan cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita harus tahu dulu apa itu arti cinta. Ada cinta, maknanya itu adalah syu'ur. Dia hanya perasaan. Perasaan yang timbul di suatu hati, ya, karena didorong keinginan untuk memiliki. Ada cinta itu, ya, adalah suatu keinginan ketika yang kita cintai itu kita miliki, maka hal tersebut tidak boleh pergi dari kita. Tapi beda dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dikatakan inna mahabbatan Nabi Muhammad SAW huwa ruknun asasi min arkanil iman. Cinta kepada Nabi Muhammad itu adalah elemen fundamental yang sangat-sangat menjadi fondasi, ya, dalam keimanan seorang muslim. Jadi cinta kepada Nabi Muhammad sesuatu yang menjadi elemen fundamental, suatu hal yang tidak boleh tidak. Fala imanan biduni mahabbah shadiqalah. Tidaklah seseorang itu, ya, mempunyai keimanan apabila dia tidak benar-benar mempunyai kecintaan yang sesungguhnya kepada Nabi Muhammad. Tidak ada dalam Islam itu bentuk cinta yang lebih tinggi kecuali melainkan kepada dua. Yang pertama kepada Allah dan kepada Nabi. Kita disuruh posisikan kecintaan kepada dua ini itu lebih tinggi dari apapun. Bahkan Nabi sendiri yang bilang, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah dianggap sempurna iman kalian kecuali keadaan diriku lebih engkau cintai dari dirimu, dari anakmu, dari orang tuamu, dan dari semuanya. Kecintaan ini bukan soal perasaan, bukan.
Ya. Itu dikatakan inna hadzal mahabbah laisa mujarrad syu'ur atifi. Cinta ini bukan hanya soal perasaan, tetapi dia balhiya iltizam wa suluk yadhhar fi ittiba'i sunnati. Tapi kecintaan kepada Nabi Muhammad itu adalah merupakan sebuah komitmen yang kuat. Ya, saya cinta sama Nabi, tapi cintanya nggak punya komitmen yang kuat. Komitmennya kuat apa tuh? Komitmen yang kuat iltizam wa suluk yadhhar fi ittiba'i sunnati, yaitu dengan wujud yang nyata dalam bentuk ketaatan dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Itu baru cinta. Jadi bukan cuma hanya pengakuan lidah, tapi harus ada di dalam itu cinta namanya. Saya cinta sama seseorang wanita, tapi saya cinta kepada seorang wanita tersebut, saya tidak pernah perhatikan, saya tidak pernah ngajak jalan dia, saya tidak pernah menyatakan cinta saya sama dia, saya tidak pernah sama sekali komunikasi sama dia. Ini cinta apa yang seperti ini? Itu cinta yang dusta. Kalau memang saya cinta kepada satu wanita, yang pertama yang saya harus bangun adalah bangun komunikasi, sehingga terlihat kecintaan itu benar tersambung melalui Sekarang kecintaan kita sama Nabi Muhammad tersambungnya dengan apa? Coba kita tanya, ya, dengan apa itu kecintaan kita kepada Nabi tersambung? Ya kalau namanya aja kita nggak tahu, nama Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin sampai Ma'ad bin Adnan, kita nggak kenal. Lantas menyambung kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan apa? Kemudian hadirin sekalian, ya, wal iqtida bih, kita harus ngikut kepada Nabi Muhammad, itu baru cinta. Kemudian wal ihtikam ila sirati tahirah fi kulli manahi al hayat, kita juga harus menjadi bagian, ya, cintanya kita kepada Nabi Muhammad itu bentuk cintanya kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah jadikan Nabi Muhammad ini sebagai teladan, ya. Allah yang bilang laqad kana lakum fi rasulillahi sungguh pada pribadi kehidupan Rasulullah, diri Rasulullah ada teladan, ada contoh. Yang bilang siapa itu dalam Quran? Allah. Lah kalaulah Allah sudah menentukan bahwa Nabi Muhammad ini teladan, contoh, kenapa sekarang kita cuma bisa ngaku sebagai umat tapi nggak berani nyontoh kepada Nabi Muhammad? Ya, itu begitu. Kemudian hadirin sekalian, ya, cinta kepada Nabi Muhammad itu adalah bagian daripada kecintaan kita kepada Allah. Tidak akan diterima cintanya seseorang kepada Allah apabila dia tidak juga mengungkapkan dan membuktikan cintanya dia kepada Nabi Muhammad. Ini ngomong tentang cinta ini, ya, sebab dipesan, ya, sama tuan rumah, Ustaz bahasnya tentang cinta aja. Masya Allah, emang tuan rumah pengennya dicintain mulu sama suaminya, diikutin, ya. Kemudian di sini ta'rif mahabbatun Nabi Muhammad, ya, definisi makna kedudukan cinta, ya, kepada Nabi Muhammad dalam Islam. Itu dikatakan ta'riful mahabbah. Apa sih itu definisi arti cinta kepada Nabi Muhammad dalam Islam? Nah, itu al-mahabbah, cinta itu di dalam Islam ta'ni, artinya itu tauqir, penghormatan. Orang kalau nggak cinta, kalau nggak hormat kepada yang dicintain, itu bukan cinta namanya. Contoh, kita dalam rumah tangga, kita mau misalkan kopi, tapi tidak ada penghormatan ketika memintanya. Contoh, istri kita namanya misalkan siapa? Siti, bikin kopi. Beda maknanya dengan sayang,
Boleh nggak mintain bikinin kopi? Beda nggak artinya? Ada taukir di situ, ada penghormatan. Lah kalau cinta kita yang kita arahkan kepada Nabi Muhammad, bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad yang diinginkan Allah seperti apa sih? Itu kita harus tahu. Ya. Yang pertama, ya, bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi yang namanya sering kita sebut. Itu adalah tanda cinta. Itu dikatakan man ahabba syai'an aqsara min zikri. Apabila seseorang itu cinta kepada sesuatu, pasti dia sering-sering menyebutkan sesuatu tersebut. Contoh aja, ketika misalkan dulu yang pernah pacaran ya, ada nggak yang mau tunjuk tangan di sini? Ada nggak yang pernah pacaran? Berani nggak? Ada yang berani di sini. Ketika ada seseorang itu, ya, misalkan condong cinta kepada pasangannya dulu. Wah, dia cerita sama temennya. Boy, kenapa ya saya keingetan dia mulu? Menurut kamu ini gimana sih itu si Siti? Disebutin terus namanya. Itu bentuk daripada seseorang itu tanda cintanya dia kepada seseorang. Nah, kita ini ngaku cinta sama Nabi Muhammad, tapi namanya Nabi itu tidak pernah terucap di mulut kita, tidak pernah terulang di rumah kita, di ruangan kita, di hadapan istri dan anak kita. Maka hadirin sekalian, kadar kecintaan kita itu bisa ditimbang dan bisa dinilai. Cinta hanya cuma pengakuan atau benar cinta. Kalau benar cinta kan tadi ada tandanya, sering menyebut-nyebut orang yang dia cintai. Kemudian hadirin sekalian, makna cinta itu, ya, dia adalah at-ta'zim, mengagungkan. Ya. Bagaimana mengagungkan? Saya kalau cinta sama istri saya agungkan istri saya. Saya cinta sama suami saya akan agungkan suami saya. Bagaimana cara mengagunginnya? Saya tidak akan pernah sama sekali, ya, terhadap apapun bentuknya perihal yang ada pada suami saya, kecuali semuanya agung. Tidak pernah disebutkan kecuali keagungannya. Tidak pernah disebutkan tentang hal walaupun yang kecil dari kekurangannya. Itu namanya pengagungan. Tapi kalau masih menyebutkan sesuatu, ya, yang ada pada kekurangannya, itu namanya bukan pengagungan. Karena yang namanya pengagungan itu tidak pernah sama sekali mengucapkan kekurangannya. Terlebih lagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak ada kekurangannya. Dia adalah insanul kamil, manusia yang sempurna. Siapa yang menyebut insanul kamil? Allah. Allah katakan, wa innaka la'ala hulukin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad, berada di dalam ketinggian budi pekerti yang sangat-sangat agung. Jadi tidak ada lagi kalau seandainya Allah, Tuhan sudah memuji, apalah artinya pujian seorang manusia kepada manusia. Sedangkan Tuhan telah memuji manusia pilihannya. Manusia yang dipuji oleh yang maha terpuji. Sehingga keterpujiannya memang dapat dari yang maha terpuji. Manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung. Bukan manusia yang mengagungkannya, bukan. Nah, manusia yang mengagungkan karena dia ikut kepada caranya Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Banyak Al-Quran, ayat-ayat tentang keagungan Nabi Muhammad. Allah bilang lagi, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Itu Allah yang nyatakan. Kemudian lagi Allah bilang, ya ayyuhan nabi, wahai an-nabi. Siapa itu an-nabi? Yaitu Nabi Muhammad. Karena Al-Quran tadi diturunkan buat Nabi Muhammad. Innalladzi faradha 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah telah menurunkan
pada engkau wahai Nabi Muhammad kewajiban-kewajiban yang ada di Quran. Jadi Quran itu buat Nabi Muhammad. Kemudian Allah itu sering menghormati dan mengagungkan Nabi Muhammad di dalam penyebutan. Dalam ayat Quran banyak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Artinya apa ini? Allah kasih gelar hamba. Nabi Muhammad ini adalah waffa bil ubudiyah, hamba yang benar-benar menyelesaikan tugas penghambaan di dunia. Beda sama kita. Kalau kita ini benar gak hamba Allah? Hah? Belum ketahuan. Belum ketahuan. Ketahuannya kapan? Ntar ketika meninggal dunia. Ya. Ketika meninggal dunia. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, sama bapak-bapak sekalian. Kita, tujuan hidup kita apa? Hah? Beribadah. Nah, kalau beribadah, mencintai Allah, itu mah kewajiban kita. Orang kalau diberikan sesuatu anugerah pemberian yang banyak, ya wajib dong dia harus cinta kepada si pemberinya. Ya kan? Ibadah. Ya memang kita ini diadakan di dunia ini, ya setelah diadakan tujuannya cuma dua. Itu katanya innamallahu khalaqal khalqa liya'rifuhu. Hanya saja Allah ini menciptakan kalian wahai manusia, tujuannya cuma dua. Apa? Yang pertama, ketika sudah hidup di dunia, liya'rifuhu, agar kalian ini kenal kepada Allah yang ciptakan kalian. Sekarang kita tanya, kita ini sudah kenal belum sama Allah? Belum. Kalau kenal, kita gak perlu maksa diri kita tuh sampai dalam keadaan malas, ibadah, sholat, malas, berat. Kenapa? Karena memang belum kenal Allah. Badannya belum terprogram kenal Allah. Seperti tadi saya kasih contoh, saya kalau kenal ayahanda, ya, Ustadz Haji Idris, saya nggak perlu memaksa badan saya untuk dekat sama beliau. Kenapa? Saya udah kenal. Saya tahu betul sifat beliau, saya tahu betul perbuatan beliau, saya tahu betul daripada perangai beliau. Wah, enak kalau dekat dengan beliau. Nah, orang kalau kenal sama Allah, pasti dia akan mempunyai keputusan, ih enak banget kenal sama Allah. Dia yang punya segalanya. Dia yang maha kaya. Dia yang maha lembut. Dia yang menurunkan pertolongan dan dia yang maha menolong. Dia yang maha suci, membersihkan. Saya banyak dosa. Saya gak perlu ngaku sama teman-teman saya, sama kerabat saya. Saya mau ngaku sama Allah yang maha suci dan bisa sucikan saya, walaupun saya sudah kotor. Kita gak kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pernah ada satu cerita, ya, di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada satu orang, ya, ngajak kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kita ini sudah hampir setahun tidak diturunkan hujan. Kemudian mari kita sama-sama munajat, minta dan sholat istisqa, minta agar diturunkan hujan. Maka dikumpulkan semua orang di zaman Nabi Musa, ikut semua, kumpul di lapangan, minta kepada Allah agar diturunin hujan. Tapi hujan belum juga turun, hadir sekalian. Akhirnya hari kedua minta lagi hujan, nggak turun juga hujan. Hari ketiga minta lagi hujan, nggak turun juga hujan. Maka Nabi Musa penasaran, komplain sama Allah. Ini kan Nabi Musa adalah nabi yang bisa berbicara langsung kepada Allah. Dia punya jabatan kalimullah, nabi yang bisa berucap dan berbicara pada Allah. Maka Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, lembah yang suci, dan mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, kenapa kita ini semua sudah
istighfar, udah minta ampun kepada engkau. Tapi kok belum kunjung juga hujan turun. Gerangan apa kesalahan kami ya Allah? Wahai Musa, kamu ini tidak ada salahnya. Yang sholat ini tidak ada salahnya. Cuma ada satu di kampung kamu ini, ada orang yang tidak mau tahu tentang hubungan silaturahimnya. Bahkan silaturahimnya itu diputus. Dia karena benci satu orang, dia gak mau datang kepada keluarganya. Kalau begitu ya Allah, kasih tahu saya siapa namanya, agar saya datang kepada dia dan saya akan marah-marahin dia dan maki-maki dia. Maka Allah bilang, ya Musa, wahai Musa, ya, orang tersebut saya telah berikan kepada kamu informasi bahwa ada di kampung kamu ini, di negeri kamu ada satu orang doang yang putus silaturahim. Saya ini nggak mau juga kamu ini bertengkar sama dia. Aku adalah Tuhan, zat yang menutupi aib orang. Bagaimana mungkin saya kasih tahu nama orang tersebut sedangkan orang tersebut melakukan dosa? Ya Allah, kalau begitu bagaimana caranya? Ya sudah, kamu ajak secara umum mereka ini agar tidak putuskan tali silaturahim. Pak, mutusin tali silaturahmi aja nggak boleh. Sekarang di Indonesia itu medsos jadi ajang untuk adu domba. Bukan lagi mutusin silaturahim, adu domba. Itu TikTok, itu YouTube menjadi satu ajang wasilah perantara untuk membuka dan mengejek al-istihqar wal istihza bainal muslimin, saling mengejek dan menjelek-jelekan antara orang muslim. Padahal orang muslim itu, kata Nabi Muhammad, al-mu'min lil mu'min haram damu wa irduhu malu. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain haram darahnya kalau ditumpahkan, haram hartanya kalau dirampas, haram kalau kehormatannya diganggu. Itu Nabi yang bilang, haram kalau darahnya ditumpahkan, haram kalau hartanya dirampas, haram kalau kehormatannya diganggu. Sekarang mengganggu kehormatan orang mukmin itu minta maaf murah sekali sekarang di medsos. Padahal pernah satu kali Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia ngadep kepada Mekah, kepada Ka'bah maksudnya, dan dia bilang, wahai Ka'bah, Allah qad harramaki, Allah qad syarrafaki, Allah qad azamaki. Wahai Ka'bah, sungguh Allah telah mengagungkan engkau, Allah yang memuliakan engkau, Allah telah menghormati engkau, sehingga orang-orang yang beriman kepada engkau dan Nabi Muhammad itu rela untuk mengorbankan hartanya hanya demi untuk tawaf di sekeliling engkau. Dari iklan ya. Studio juga iklan. Bapak Ibu hadirin, pernah satu kali Nabi Muhammad kumpulkan sahabat-sahabat. Nih ibu-ibu kira-kira dengar gak nih? Ini terakhir ya, saya tutup sama cerita. Tapi cerita ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari wal Muslim. Tentang yang tadi Nabi bilang, al-mu'min lil mu'min haram maluhu wa damuhu wa irduhu. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain haram kalau darahnya ditumpahkan, hartanya dirampas, dan kehormatannya diganggu. Sampai dikatakan ada sahabat dikumpulkan sama Nabi Muhammad, beberapa sahabat, dan dipesan dan diwasiatin sama Nabi, wahai sahabatku, kalau engkau telah melihat dan mendengar orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka haram darahnya kamu tumpahkan, hartanya kamu rampas, dan kehormatannya kamu ganggu. Maka tiba-tiba ini sahabat-sahabat yang kumpul sama Nabi Muhammad
tiba-tiba dia pergi berdakwah, disuruh sama Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan hadirin, ada saudagar kaya bawa harta yang banyak, ya, kemudian bawa barang yang berharga. Ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang dapat wasiat dari Nabi Muhammad tahu ini adalah saudagar kaya yang masih kafir. Tiba-tiba nih saudagar ngelihat sahabat Nabi Muhammad, dia kenal ini adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Tahu-tahu dia ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sahabat bingung, dia kan nih masih kafir, dia ngucapin ini nih tujuannya apa? Dia takut nih sama kita. Tapi sahabat yang lain hadirin sekalian membiarkan ini saudagar yang telah mengucapkan la ilaha tidak diganggu. Kenapa? Karena memang sudah wasiat Nabi. Dan Nabi sudah mengeluarkan hadis, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain tidak boleh dan haram darahnya ditumpahkan, hartanya dirampas, kehormatannya diganggu. Maka dibiarkan lewat. Begitu lewat, salah satu di antara mereka namanya Muhallam. Ya. Tiba-tiba dia kembali ke belakang, ngejar itu saudagar yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia buka itu pedang dari sarungnya, kemudian dia ayunkan ke lehernya, maka orang tersebut yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bersimbah darah dan mati di tempat hadir. Dia ambil barang dagangannya, hartanya. Kemudian karena sahabat-sahabat yang lain dalam keadaan resah, dia kembali ke kota Madinah, lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, sungguh tatkala engkau wasiatkan kepada kami akan jangan ganggu orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang-orang yang telah menyatakan Allah sebagai Tuhannya, engkau sebagai nabinya, dan kami muslim dan muslimat adalah sebagai saudaranya. Kami tidak ganggu wahai Rasulullah. Tiba-tiba kami bertemu satu saudagar kaya di tengah perjalanan kami berdakwah, dan kami tidak ganggu ya Rasulullah. Kenapa? Karena kami taat terhadap nasihat dan wasiat engkau. Tapi tiba-tiba salah satu di antara kami yang bernama Muhallam ini ya Rasulullah kembali ke belakang. Kemudian dia lemparkan, dia lepaskan itu pedang dari sarungnya dan dia lemparkan itu pedang ke lehernya sampai dia mati dan bersibah darah. Maka Rasulullah adalah pribadi yang tidak pernah marah kalau pribadinya diganggu. Tapi kalau sudah permasalahan dengan agama, Rasulullah langsung mukanya merah hadirin sekalian dan berkata, ya Muhallam, wahai Muhallam, aqataltan nafsal ladzi an taqula la ilaha illallah. Apakah benar engkau telah membunuh satu jiwa yang telah dia mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya? Maka Muhallam mengatakan, benar wahai Rasulullah. Tapi sekali lagi, itu saudagar, tauhidnya hanya bohongan wahai Rasulullah. Maka saat itu Rasulullah tidak bergeming dan tidak mau peduli. Bertanya dua kali, ya Muhammad, sampai naik intonasi suara Nabi Muhammad. Kenapa? Menahan daripada amarah, karena ini Muhallam meremehkan daripada perintah Allah dan ajaran baginda Nabi Muhammad. Berkata, ya Muhallam, aqataltan nafsil ladzi an yaqula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah benar kamu telah membunuh orang yang telah masuk benteng yang kuat, bentengnya Allah, dan mengakui aku sebagai nabinya dan engkau sebagai muslim dan muslimat sebagai saudaranya? Maka Muhallam mengatakan, benar wahai Rasulullah. Tapi sekali lagi tauhidnya cuma bohongan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah 3 kali bertanya, ya Muhallam, aqataltan nafsal ladzi an yaqula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah engkau benar telah membunuh satu jiwa yang telah mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, dan muslimin dan muslimat yang laki dan perempuan sebagai saudaranya? Benar ya wahai Rasulullah. Tapi sekali lagi saya katakan itu tauhidnya cuma bohongan wahai Rasulullah. Dari mana engkau tahu bahwa tauhidnya bohongan? Urusan lisan zahir adalah urusan manusia, tapi urusan batin dan hati adalah urusan Allah. Inhab anta la ghafarullah. Diusir sama Nabi Muhammad. Pergi engkau, tidak ada ampunan buat engkau wahai Muhammad. Kenapa tidak ada ampunan? Yang pertama, ini orang udah gak bernyawa, minta maafnya gimana? Yang kedua, hartanya dirampas. Yang ketiga, kehormatannya diganggu. Dia sudah menyatakan muslim, la ilaha illallah Muhammad
Urusan hati batin, urusan dia sama Allah. Tapi dia kan lisannya udah mengucapkan la ilaha. Seminggu kemudian hadirin, Muhallam dikabarkan sakit. Sampai sakitnya mengantarkan dia kepada kematian. Dikabarkan pada Rasulullah, Rasulullah nggak mau hadir, nggak mau takziah. Kemudian nggak mau urus jenazahnya. Tapi Rasulullah menyuruh sahabat, kau urus semua. Apa keperluan jenazah dan mayitnya si Muhallam, dan kuburkan. Sahabat berusaha untuk merayu Rasulullah, untuk nyolatin, wahai Rasulullah, ini Muhallam, wahai Rasulullah, ngaji pada kita, ngaji pada engkau, sholat pada engkau. Wa inkan, walaupun dia ngaji pada saya, walaupun dia sholat bareng saya, tapi kalau dia telah berani menghabiskan nyawa orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, merampas hartanya, mengganggu kehormatannya, maka tidak ada ampunan buat dia. Hadirin, benar Rasulullah tidak hadir sholat jenazah, dikuburkan. Ketika dikuburkan, tanah sudah rata di permukaan atas, hadirin, itu jasad Muhallam dimuntahkan lagi sama buminya Allah SWT. Ini sahabat bingung. Bagaimana? Gimana? Lapor kepada Nabi Muhammad, lapor sama Nabi. Nabi bilang, buka lagi lubang baru. Dibuka, dikuburkan, dirapetin, tanah diinjak-injak sampai permukaan atas. Baru saja meninggalkan itu kuburan Muhallam, bergetar dan seolah-olah itu bumi memuntahkan dan tidak mau terima jasad Muhallam. Kembali lapor kepada Rasulullah, cari lubang yang baru. Ketika lubang baru itu digali, hadirin sekalian, apa yang terjadi? Keluar 3 kali. Baru Rasulullah langsung datang ke kuburannya, ingin sempurnakan di jasad Muhallam. Tapi sebelum disempurnakan ini jasad Muhallam, Rasulullah katakan apa? Ayyuhal mu'min wal muslim, wahai orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Al-yaum, hari ini, adnallaha, bahwa rasanya Allah an yuriyaka hurmatal muslim, Allah ingin memperlihatkan kepada engkau satu kehormatan muslim, nggak boleh diganggu. Ini sekarang apa yang ada di Indonesia? Adu domba. Yang ini ganggu yang ono, yang ini hajar ono. Kamu yang gak sah, keturunan Wali Songo. Yang satu, kamu yang gak sah, keturunan Nabi Muhammad. Apa ini? Semuanya tidak memegang apa yang disuruh sama Nabi Muhammad SAW. Yang memegang yang diam, yang tidak terpancing, yang tidak mau ikut-ikutan dalam arus ini. Kenapa? Karena kita tahu pesan Rasulullah, bahkan pesan Allah. Allah katakan dalam ayat, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka semua bersaudara. Coba kita lihat. Ayat ikhwatun itu, akhir ayatnya itu adalah takmar butoh. Takmar butoh itu bulat dan ada titiknya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Allah enggak pilih huruf nun. Ikhwanun, innamal mu'minuna ikhwan. Kalau nun itu kan masih ada satu jarak yang tidak sama sekali tersambung. Masih terpisah dia hurufnya. Tapi kalau ikhwatun, dia bulat ditambahin titik 2. Apa maksudnya ini? Allah ingin engkau ini bersaudara. Kendati apapun yang mengganggumu urusan duniamu, tetap kamu bersaudara. Jangan kau pecahkan ini. Kamu ini sudah satu lingkaran. Yang ikatkan adalah Allah Subhanahu. Yang ikat Allah, yang lepasin kita. Berani-beraninya kita kurang ajar sama Allah Subhanahu. Gak berakhlak, gak beradab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bilang, al-yawm annallaha an yuriyaka hurmatal mu'min. Hari ini Allah ingin memperlihatkan dari kejadian Muhallam ini satu kehormatan mukmin. Sampai lagi kita yang bersaudara sekarang kumpul, harus menjaga tali persaudaraan, harus memperkuat, harus bahu-membahu, tolong-menolong, harus saling memperhatikan sesamanya, apa kebutuhan sesamanya. Mari sama-sama kita gotong royong bantu yang tidak mampu, kita ringankan agar beban ketidakmampuannya itu tidak terlalu berat. Ini yang menjadi tujuan silaturahmi
sehingga Allah turunkan kasih sayang, cinta dan keriduannya kepada keluarga besar ini. Ini yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya izin pamit karena sudah ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ceramah dari Ustaz Usami. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas tausiahnya Ustaz. Mungkin akan bisa bertemu lagi di lain waktu. Insyaallah. Demikian kami tutup tausiah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.